kalau sore hari biasa saya ke pengajian. Dengar orang penyembahan saya muak. Iya. Dengar orang ngomong haleluya puji, aduh muak. Mantap untuk percaya Tuhan Yesus. Waktu saya divonis mau mati, ketawa sebentar ngamuk. Kak Shirley ini dulu dari kecil sering mengalami hal-hal dunia gaib ya? Traumatik. Saya nggak mau ikut Tuhan, saya mau ikut iblis. Wah, kayaknya lebih jagoan gitu kalau saya ikut iblis. Iya, kayak gitu. Pernah tersirat seperti itu. Pada waktu saya masih kecil tuh kayak ada dua kekuasaan berebut, tarik-tarikan. Antara Roh Kudus, gereja, sama setan. Mengalami perjumpaan Tuhan dan mujizat. Selama di rumah sakit itu. Kejahatan apapun, mabuk seapapun, obat-obatan seapapun, Tuhan sudah ampuni saya. Tuhan sudah menanggung semua kesalahan saya, kejahatan saya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Jadi apa yang saya perkatakan, apa yang saya imani, itu yang terjadi. Akhirnya mujizat terjadi. Sembuh ya? Sembuh. Berangsur-angsur. Rasanya gimana, Kak? Wah, di situ saya langsung Tuhan, saya mau ikut Engkau. Saya nggak mau berpaling lagi. Saya mau ikut Engkau. Saya merasakan, tapi nggak menjamin juga ya. Mujizat nggak menjamin juga untuk kita tidak bisa murtad. Apalagi artis seperti saya ya, yang hidupnya hancur, amburadul, terus rusak segala-galanya, pikirannya rusak, jiwa semua rusak udah. Kan nggak bisa berubah 100% dalam waktu sebulan, 2 bulan. Jadi ada yang namanya proses kan. Di situ saya mulai kepahitan sama orang Kristen. Ana Shirley. Kak Ana Shirley ini adalah pemain warkop. Kalau kalian nonton warkop dan pencinta warkop, kan banyak cewek-cewek cakep ya. Iya. Nah, ini nih cewek salah cakep, satu smart dan menarik penonton. Pastinya nggak cuma jual muka, berbakat. Ketika jadi artis, sering traktir orang, uang banyak, itu rasanya seperti apa? Ya ada kepuasan sesaat aja sih. Kepuasan sesaat aja. Hura-hura hari itu, habis itu kembali lagi kehidupan yang biasa. Ya, yang mengasihani diri, yang penuh ketakutan, yang depresi, yang stres, yang bipolar, sebentar ketawa, sebentar ngamuk. Kak Shirley ini dulu dari kecil sering mengalami hal-hal dunia gaib ya? Traumatik. Coba boleh cerita. Coba ceritain, Kak. Traumatiknya kenapa? Traumatiknya ya waktu kita masih kecil, ya saya juga kurang mengerti ya. Itu papa saya itu menyembah apa pada waktu itu. Kan saya masih kecil banget. Pokoknya saya dibawa ke suatu rumah pemujaan, gelap gulita, terus tiba-tiba saya dipersembahkan. Saya baru mengerti itu namanya dipersembahkan, seperti ke altar. Terus papa saya atau orang lain itu potong lidah. Potong lidah, terus darahnya kan netes. Nah itu dipercikan ke dahi. Itu saya dibaptis katanya, dibaptis. Jadi saya sudah sah milik iblis. Dipersembahkan. Berarti dari kecil itu usia berapa, inget nggak? Ingat, mungkin 6-7 tahun SD. Itu yang membuat jadi trauma, ketakutan. Kayak ada yang ngejar-ngejar terus gitu. Kayak ada yang ngejar-ngejar, dihantui. Karena sudah dipersembahkan. Ya, saya nggak mau ikut Tuhan, saya mau ikut iblis. Wah, kayaknya lebih jagoan gitu kalau saya ikut iblis. Iya. Kayak gitu, pernah tersirat seperti itu. Pada waktu saya masih kecil tuh kayak ada dua kekuasaan berebut, tarik-tarikan. Antara Roh Kudus, gereja, sama setan. Itulah yang membuat Kak Shirley terus mengalami gangguan. Ya, awal mulanya itu. Ya. Akhirnya jadi kayak gangguan. Nah, dampak daripada dipersembahkan itu, mungkin kalau sekarang saya mengerti istilah rohaninya roh percabulan. Oh, gimana tuh? Dulu waktu saya kecil saya nggak ngerti itu roh percabulan. Efeknya ke roh percabulan? Efeknya, kemana saya pergi, orang bawaannya mau melecehin seksual. Saya mau sekolah, di sekolah saya mengalami itu. Sama guru? Ya. Tapi itu kan mungkin udah meninggal ya, dia kan saya masih kecil. Ya seperti itu deh. Sepertinya di mana saya pergi, orang lihat saya nafsu. Kemana saya melangkah, orang lihat saya nafsu. Pada waktu saya belum mengerti,
belum penuh Roh Kudus, belum mengetahui kebenaran, saya bangga. Artis paling cantik, saya artis paling seksi. Ternyata begitu saya udah dijamah Roh Kudus, saya udah dibukakan mata rohani, ternyata itu yang namanya roh perzinahan. Ditanamkan roh perzinahan. Iya. Dunia artis, dugem. Nah pasti udah nggak kemana-mana dong. Ganti-ganti pasangan apa segala macam dulu. Kalau soal ganti-ganti pasangan, itu nggak pakai perasaan. Jatuhnya ke dendam. Oh gitu. Gimana caranya orang ini bisa tergila-gila saya? Kalau dia udah tergila-gila, saya tinggalin. Rasain. Menyakitin ya. Rasain. Kenapa? Dendam gitu ya. Maksudnya karena perlakuan atau sakit hati karena perlakuan dalam orang-orang yang terdekat dengan kita. Oke. Yang sangat dekat. Bahkan yang membesarkan kita. Oke. Kalau kita di pasar, di sekolah, di mall, di bioskop, kita mengalami suatu pelecehan, itu bisa gue lawan gitu. Tapi kalau orang yang dari kecil kita sudah dibesarkan, terus kita mengalami hal seperti itu terhadap orang itu dia nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia jadi dendam ke orang lain. Oke. Dapat pelecehan dari orang terdekat dan berusaha membalaskan ke orang lain. Iya. Bisa ceritakan Kak, itu bagaimana hari demi hari hidup dengan traumatik itu? Bagaimana hari demi hari pulang sekolah, masuk kamar, kunci diri, kelaparan di dalam, kehausan di dalam, gak berani keluar. Kalau saya keluar kamar, nanti saya dikerjain lagi. Begitu. Terus. Akhirnya suatu saat saya udah gak tahan, saya keluar, saya sekolah gak tamat, saya kabur dari rumah, saya kos, saya kerja di diskotik. Nah di situ awalnya. Awalnya keterikatan alkohol dan obat-obatan terlarang. Dan saya nggak berani sadar. Kalau saya sadar, saya trauma. Jadi jangan biarkan otak kita sadar. Jadi setiap hari melek mata, orang ngopi ya sarapan. Saya nggak gleg alkohol, obat. Supaya tidak fly. sadar. Tidak mengingat luka itu. Nggak ingat, nggak ketakutan. Karena kalau saya sadar, saya teringat terus saya ketakutan. Orang nggak ada yang tahu ya, lihat selebriti, lihat artis dari cover luar. Tapi di dalam hatinya itu ya seperti kuburan marmer. Indah di luar mengkilat, dalamnya ulat dan belatung. Pada akhirnya kakak adalah mempercayai Yesus seperti apa? Bisa percaya Yesus, meninggalkan mabuk-mabukan itu. Dari waktu saya mengalami penyiksaan child abuse gitu tuh, saya udah dibawa ke sekolah minggu juga. Jadi akhirnya kan mama itu beda agama. Kalau minggu saya sekolah minggu, kalau sore hari biasa saya ke pengajian. Gitu. Nah, jadi saya bingung di situ. Ini gimana? Ternyata baru menyadari sekarang, ternyata saya itu orang pilihan Tuhan. Oke. Karena banyak banget diperhadapkan dengan aliran-aliran. Tapi kok jatuhnya langsung ke Tuhan Yesus. Ya, di situ saya baru tahu bahwa saya adalah orang pilihan Tuhan. Itu mulai apa? Mulai mantap untuk percaya Tuhan Yesus waktu saya divonis mau mati. Ceritain. Dampak daripada minum alkohol dari kecil selama bertahun-tahun dan obat-obatan dan begadang, akhirnya liver saya rusak. Liver saya hancur gitu, udah nggak karu-karuan, udah kuning semuanya. Dokter udah angkat tangan. Sudah dikasih tahu, keluarga suruh kumpul semua. Panggil papahnya yang ada di Manado. Jadi saya orang Manado. Mama saya Jawa Belanda. Terus ini anak nggak lama lagi. Karena penyakitnya nggak bisa sembuh. Saya kena penyakit hepatitis ABC. Ya, A aja kambuh sembuh, sembuh. ABC. B nggak bisa sembuh, C apalagi. Jadi ini tiga-tiganya positif. Di situ baru saya mengalami Tuhan secara pribadi. Perjumpaan. Mengalami perjumpaan Tuhan dan mujizat. Selama di rumah sakit itu. Apa Kak? Yang maksudnya disembuhkan atau seperti apa ceritanya? Atau didoakan orang? Ya, ada orang juga doa. Hamba-hamba Tuhan ada yang datang. Kejahatan apapun, mabuk seapapun, obat-obatan seapapun, Tuhan sudah ampuni saya. Tuhan sudah menanggung semua kesalahan saya, kejahatan saya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Jadi apa yang saya perkatakan, apa yang saya imani, itu yang terjadi.
Akhirnya mujizat terjadi. Sembuh ya. Sembuh. Berangsur-angsur. Perasaannya gimana, Kak? Wah, di situ saya langsung Tuhan, saya mau ikut Engkau. Saya nggak mau berpaling lagi. Saya mau ikut Engkau. Karena udah merasakan ya. Karena udah merasakan. Tapi nggak menjamin juga ya. Mujizat nggak menjamin juga untuk kita tidak bisa murtad. Apalagi artis seperti saya ya. Iya. Yang hidupnya hancur, amburadul. Terus rusak segala-galanya. Pikirannya rusak, jiwa semua rusak udah. Kan nggak bisa berubah 100% dalam waktu sebulan, 2 bulan. Jadi ada yang namanya proses kan. Nah, pada waktu proses itu berjalan, 1 tahun kuat, 2 tahun puji Tuhan, 3 tahun aku kuat, 4, 5, 6, 7, 8, lama-lama nggak ada Tuhan-Tuhanan. Kenapa? Nggak kuat bayar harga proses Tuhan. Kenapa, Kak? Nggak kuat ya. Harta hilang habis. Iya dong ya. Semua apa aja dulu saya punya, ya serumah mewah seperti itu, mobil banyak, perhiasan banyak, semua itu bisa kayak Ayub, semuanya habis. Anak meninggal, lagi melahir meninggal, terus job syuting nggak ada, 0 sampai 0. Di situ saya tidak bertahan iman. Saya mengambil langkah keluar dari jalurnya Tuhan. Saya percuma saya mempertahankan kelakuan bersih. Tapi doa saya nggak dijawab-jawab. Saya minta sama seorang hamba Tuhan. Tidak ada bantuan sama sekali. Di situ saya mulai kepahitan sama orang Kristen. Di situ letak saya beralih ke sebelah. Karena saya lihat agama saudara kita. Kok lebih ada buah roh ya? Kok lebih ada kasih ya? Saya mulai tertarik. Langsung saya mengucapkan suatu doa itu. Untuk beralih itu. Doa-doa mereka. Saya ucapkan. Tapi di dalam hati yang paling dalam itu nggak bisa dibohongin. Gimana coba? Karena memang firman bilang, sejak kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apalagi kamu udah dibaptis, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Meterai Roh Kudus itu meterai cap tanda kita milik Kristus. Dan nama kita sudah terdaftar dalam kitab kerajaan anak domba Allah. Hati yang paling kecil itu nggak bisa dibohongin. Itu bertentangan, bertolak belakang. Di sisi lain, saya kepahitan sebenarnya. Jadi saya pindah agama bukan karena uang. Karena kepahitan sama orang paling terdekat. Terutama ya ibu kandung saya sendiri. Orang-orang gereja. Hamba-hamba Tuhan. Kok pertolongan justru dari preman-preman. Preman-preman jalanan. Dari orang-orang miskin di kampung-kampung. Di situ jadinya saya mempertanyakan kasih itu ya, Kak. Dengar orang penyembahan saya muak. Dengar orang ngomong haleluya puji, aduh muak gitu ya. Kayak cuma bisa ngomong gitu. Gitu. Nah itu yang membuat saya beralih. Cuman yang tadi saya bilang, roh yang ditempatkan kepada kita diingininya dengan cemburu. Kita ini milik Kristus. Di situ langsung saya habis melakukan doa itu, di rumah saya bingung. Gejolak. Ada gejolak, ada ketakutan. Nah di situ langsung saya berdoa lagi. Saya berdoa lagi minta ampun nama Tuhan. Tapi nggak instan hari itu atau besok nggak. Masih ada beberapa bulan. Itu membuat saya gelisah. Saya percaya pasti ada yang mendoakan saya. Karena apa? Karena sempat diekspos juga di media sosial. Betapa hancurnya saudara-saudara seiman saya. Mungkin. Ada yang bersyafaat, ada yang berpuasa buat saya. Nah di situ saya mulai, Roh Kudus tuntun saya kembali. Tapi itu semuanya dengan kasih. Jadi Tuhan gak pernah marah sama saya. Sekalipun saya tinggalin dia gak pernah tinggalin saya. Sekalipun saya tolak dia gak pernah tolak saya. Dia kejar terus kemana saya pergi. Kamu mau lari kemana? Kamu mendaki ke atas gunung, aku di sana. Kamu menaik ke atas langit, aku di sana. Kamu turun ke bawah dunia orang mati pun aku di sana. Kamu mau kemana? Kan kakak mengalami pahit.
sama orang-orang ya bisa dibilang Kristen lah ya. Kalau enggak mereka mana kasihnya. Tapi bagaimana akhirnya kakak bisa menerima Yesus lagi itu, kegelisahan itu gimana mengampuni mereka, memberi pengertian itu? Nggak bisa tidur, kemana pergi ketakutan, duk. Belum lagi cedera, ini tulang tempurung ini kayak geser gitu ya, krak bunyi. Saya mau baca doa apa? Yang saya tahu kan ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Berdoa lagi. Bertahun-tahun kaki ini nggak sembuh. Di sini saya bergumul, saya pengen sembuh. Mulai saya kembali lagi berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mujizat masih dinyatakan juga. Masihkah engkau mau mendengar doaku Tuhan? Aku yang udah ninggalin kamu, aku yang udah ninggalin engkau. Masihkah engkau mau menolong aku? Dan jawabannya Kak? Jawabannya masih. Wow. Aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Di saat kamu tidak setia, aku tetap setia. Wow. Kasih itu yang membuat saya kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa, kepada surga kalau tidak melalui aku. Wow. Aku kembali kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti yang ini nggak benar, yang ini jelek. Enggak. Itu pilihan ya. Justru ingat ya, waktu saya pindah, justru saya lihat buah roh dan karakter Kristus ada pada mereka. Kalau saya bisa kembali bukan karena saya menghakimi lu nggak benar. Lu salah, lu sesat. Gak bisa. Karena apa? Tuhan sendiri yang membawa saya kembali kepada Dia. Yes. Saya percaya ada orang-orang yang berdoa syafaat buat saya. Sekarang ini di media sosial, Kak Sherly tahulah teman-teman artis lagi semarak nih. Ya pindah keyakinan lah. Dan Sedang itu marak. menjadi sesuatu hal perguncingan ya. Gejolak ya. Gejolak. Nah, tanggapan Kak Sherly ini bagaimana tentang artis-artis itu? Aku sih biasa-biasa aja. Karena dia sama-sama ciptaan Tuhan yang esa. Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Dari sebelum dunia dijadikan, kalau orang pilihan Tuhan, Tuhan gak mau dia, ya Tuhan tetap dia. Nggak akan kemana-mana. Nggak usah khawatir. Ya. Nggak usah khawatir. Aku nggak heboh banget ngelihat teman-teman seperti itu. Karena aku pernah ngalamin. Justru kita koreksi diri kalau ada orang seperti itu. Ya, kita koreksi diri. Apakah kita sudah jadi batu sandungan buat mereka? Karena kan aku pindah juga karena ada batu sandungan. Ya. Janganlah kamu menjadi batu sandungan bagi saudaramu. Kalau kamu jadi batu sandungan, ikat dengan rantai, buang ke laut kata Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah ngomong buang penjinah ke laut, gak ada. Buang orang yang jadi batu sandungan. Ya. Gitu, jadi kita harus nyatakan kasih sama orang itu. Jangan kita hakimin dia. Nanti ada waktunya Tuhan dia akan kembali. Saya kalau merenung-renung gitu ya, kurang ajar ya. Dari saya bayi ya, itu setan udah mau hancurkan destiny dalam hidup saya. Tuhan itu punya rencana yang dahsyat buat setiap kita. Saya di situ merenung. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Sebelum kita ada dalam kandungan ibu, Tuhan sudah mengenal nama kita. Dia yang membentuk aku, buah pinggangku, di kandungan ibuku. Dia yang menenun dengan jari-jari buatan tangannya. Bayangin, sebelum dia bilang, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah matahari. Sebelum Tuhan ngomong jadilah terang, kita sudah ada di pikirannya Tuhan. Wow. Nama kita semua udah ada di pikirannya Tuhan. Kelahiran saya tidak direncanakan oleh orang tua saya. Karena saya lahir di luar nikah. Tidak direncanakan. Tetapi Tuhan yang merencanakan saya. Mau lahir dari orang tua yang belum bertobat, orang tua yang jahat, tidak peduli. Tuhan yang menetapkan, yang menentukan saya lahir di dunia ini. Ya, di situ sebelum dunia dijadikan saya sudah dipilih. Karena saya tahu kalau saya sudah dipilih. Karena saya tidak bisa lari kemana-mana. Tetap Tuhan beri kita kehendak bebas. Kita responnya bagaimana? Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan Kak Sherly. Apa yang mau Kak Sherly ungkapkan kepada Tuhan semua ke atas kasih karunia-Nya? Mau diungkapkan ke Tuhan, ya dia ada di dalam aku di dalam dia, aku dan dia adalah satu, plus Bapa ada di dalam aku, tubuhku adalah bait roh Allah, tubuhku adalah bait roh kudus,
Satu-satunya tanda kita berterima kasih, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berpikir seperti Kristus berpikir, walaupun kita masih ada di dunia, tapi warga negara kita bukan warga negara dunia, kita warga negara kerajaan surga. Nah, sekarang kegiatan kakak melayani apa? Ya melayani Tuhan, kesaksian, firman. Jadi ternyata Tuhan izinkan saya jadi artis supaya saya nggak minder ngomong di atas panggung, saya nggak minder di depan orang banyak untuk memberitakan firman. Karena kan saya asal mulanya sebelum jadi artis pemalu. Sejak jadi artis, nah di situ Tuhan latih mental saya. Ya sudah, sekarang saya ke pelosok-pelosok menangani anak-anak muda yang punya kasus yang sama, mengalami pelecehan, broken home, mengalami penolakan, narkoba, dan puji Tuhan sudah banyak anak-anak muda juga yang dimenangkan buat Tuhan. Wah, luar biasa ya. Jadi Anda kasih tuh. Kalau dulu kakak ada kebencian, ingin membalasnya dengan kehancuran, menghancurkan orang lain. Tetapi ketika Tuhan menebus kakak, dan kasih itu ada dalam diri kakak, sekarang membalas kebaikan dengan melayani orang-orang yang punya kasus yang sama. Luar biasa, buahnya nyata, bro. Gitu, dengan latar belakang yang sama. Relate ya. Maksudku, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan kamu, namun aku Tuhan menyambut kamu. Jangan salah, semua ayat bisa. Iya. Jadi waktu Tuhan jamah saya, setiap hari biasanya kan harus mabok, harus minum obat, pil gitu ya. Haus lapar sama kemabukan itu. Tapi setelah Tuhan jamah saya jadi haus lapar akan firman. Luar biasa. Setiap hari saya harus 10 pasal. Dan sekarang sudah 17 kali khatam di tahun 2025. Puji Tuhan. Nah, Kak Sherliana, ini kita kan banyak ada sahabat 24 nih. Sahabat 24 ini kadang-kadang menelpon ke kita. Kita kan 24 jam. Jadi banyak penelpon, banyak juga orang yang WA. Nah, ini ada beberapa yang masuk, namanya adalah Francisca Rusni. Francisca Rusni ini dia punya menghubungi kita, dia bilang dia memiliki hutang dan dia ingin supaya Tuhan menolong dia terbebaskan dari hutangnya ini. Kedua, Excel adalah dia ingin mendapatkan pekerjaan. Ada orang-orang yang teman-teman kita yang menghubungi sahabat 24 yang kita doakan. Yang pertama adalah Francisca, dia ingin Tuhan membebaskan dia dari hutangnya. Yang kedua, Excel, dia ingin supaya mendapat pekerjaan karena dia kesulitan dalam ekonomi. Mari kita bersatu hati, kita berdoa buat Francisca yang terlilit hutang, biar Tuhan beri mujizat keuangannya. Kami berseru-seru bersatu hati, kami sepakat Tuhan, maka Kau akan memberikan Tuhan untuk Francisca yang kelilit hutang. Engkau yang menyelesaikan semua hutang-hutangnya ya Tuhan. Orang benar Tuhan tidak berhutang tetapi memberi piutang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk hutang piutang dipatahkan, putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga bertobat kalau kami mengandalkan manusia, kami ambil jalan pintas, meminjam uang Tuhan, kami minta ampun Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan yang punya kebiasaan berhutang, ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kami mengaku dosa, Engkau setia dan adil. Engkau akan mengampuni kami dari segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Dan kami akan dipulihkan apabila kami berbalik dari jalan kami yang jahat. Berdoa merendahkan diri, Tuhan akan memulihkan. Terima kasih, pulihkan ekonomi Francisca Tuhan. Pulihkan, beri pekerjaan, beri job-job baru Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa beri roh hikmat untuk Excel Tuhan Yesus. Untuk apa yang harus dia lakukan Tuhan. Melangkah ya Tuhan bersama dengan Engkau. Kau pegang tangan kanannya Tuhan. Engkau tuntun dia setiap langkah. Pertemukan dengan koneksi-koneksi ilahi. Pertemukan dengan orang-orang yang penuh roh kedermawanan. Pertemukan dengan orang-orang yang cinta memberi Tuhan. Ampuni dia kalau ada salah, ada dosa, ada kepahitan Tuhan. Ampuni kalau dia berharap bersandar pada manusia. Aku percaya Tuhan, Excel Tuhan tidak akan lama lagi dia akan mendapatkan pekerjaan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
yang mendengar acara ini, Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua kita yang mengalami sakit jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Tentu kami berdoa saudara dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kali ini kita akan telah melihat cuplikan mengenai seorang artis yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, orang-orang yang merupakan public figure, mereka mulai datang kepada Yesus. Kenapa mereka datang kepada Yesus? Karena alasannya bukan karena materi, ya, bukan karena perempuan atau laki-laki pernikahan, bukan juga karena karir, tetapi mereka mengalami perjumpaan bersama Yesus. Berbeda dengan mereka yang keluar dari Kristen. Para artis-artis itu keluar karena suami, pernikahan, ya, karena mereka menginginkan harta, mereka menginginkan suatu mungkin promosi hidup, promosi diri dan lain-lain. Tetapi di dalam kekristenan, ya, di dalam kesaksian ini telah membuktikan kepada kita, justru di tengah-tengah, ya, di mana karir, jabatan, kedudukan yang ada di titik puncak, mereka kemudian menemukan kebenaran. Mereka capek dengan khayalan-khayalan belaka. Mereka capek dengan promosi-promosi tentang agama, alias menjual agama. Tetapi jualan itu, ya, marketing yang mereka gunakan tidak sesuai dengan produk. Paham ya? Jadi mereka menjual sesuatu tidak sesuai produk. Karena kebenaran itu memang hanya ada dalam Yesus Kristus. Tidak ada kebenaran di luar Yesus Kristus. Fakta, kenyataan telah membuktikan kepada kita bahwa kegagalan produk marketing, ya, atau promosi yang mereka buat. Karena memang tidak mungkin Tuhan yang tidak ada, Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang mati juga, Tuhan yang tidak ada itu kemudian dipromosikan sebagai Tuhan yang berkuasa. Kalau Yesus, kok Tuhan Yesus mati? Tidak, saudara-saudara. Tuhan Yesus mati untuk membuktikan kepada kita bahwa memanglah orang-orang yang menginginkan mujizat, menginginkan bukti bahwa Tuhan Yesus bisa mengalahkan maut, bisa mengalahkan kematian, itu dibuktikan dengan kematiannya. Tapi kan dia bukan mati seterusnya, dia bangkit. Nah, itu yang tidak ada pada promosi-promosi atau fakta kepada agama di luar kekristenan. Dan itu sangat mengejutkan, teman-teman, ya. Karena itu mari sadar dan berpikir cerdas bahwa kebenaran itu hanya dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kami bersyukur saudara sudah mengikuti acara kesaksian tadi, dan kami berdoa saudara diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Yang belum like, subscribe, share ya ke teman-teman, dan komentarlah, ya, berkomentar untuk memotivasi, mendukung, dan memberikan semangat kepada yang lain. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.